hak mereka tersangka ya, dalam artian tersangka pun itu hak mereka tidak mengakui. Tapi kalau saya lihat dengan bukti-bukti luka anak saya, itu kan tidak mungkin. Itu penganiayaan habis-habisan. Ini lebih sadis, Pak. Sadis banget. Pak, ada berapa adegan yang dikira tidak dinilai tidak sesuai, Pak? Kalau saya tadi dari awal, saya juga senyum sih sebenarnya, Pak. Yang kayak tadi awal dia ngambil power bank katanya seperti itu, tapi yang datang setrumannya, alat setrumnya seperti itu ya. Tapi kan tidak mungkin. Seolah-olah orang yang di kita ini lagi pada mabuk atau gimana gitu kan, mereka menganggap kita gitu kan. Tidak mungkin, orang kalau suruh A ya pasti A gitu kan, seperti itu ya. Yang sini juga tidak mungkin. Ya, tadi mungkin aja yang diseret gitu, posisi tengkuk anak saya bisa jatuh sekaligus bisa. Itu bisa faktur juga kan di tulang belakangnya. Karena itu ada di sebelah kiri ini ada kayak benturan keras banget. Ada bukti saja. Berarti kalau soal disetrum itu tadi nggak ada pengakuan dari pelaku, Pak, apa gimana, Pak? Ya tadi salah seperti itu. Nggak ada ya. Kalau maaf ke si Epsa pun yang saksi itu ya disetrum kan, apalagi ke anak saya pasti lebih gitu kan. Kita logikanya itu aja. Kalau saya itu pacarnya anak Bapak apa gitu? Bukan, si Epsa itu yang membonceng anak saya, yang mau bikin rekayasa skenario. Jadi skenario nya kan anak saya itu mau pulang. Biasanya mau testing masuk ke RSUD di Bandung di Unpad, mau pulang ditelepon ke sini. Pak, kalau Bapak kenal nggak sama para pelaku ini, Pak? Saya tidak kenal. Pak, punten Pak, Bapak pertama kali mendengar kabar anak Bapak mengalami kekerasan seperti ini, Pak? Saya mendengarnya Sabtu malam Minggu pas ibunya mau tarawih. Berarti 2 kali 24 jam anak saya di sini kan, di Sekau. Jadi Jumat pagi mereka anterin ke rumah sakit. Tapi begitu kata dokter, ini bukan terakhir, ini penganiayaan harus dipisah. Mereka si Jawa si Jeprut mengatasnamakan keluarga, mencabut lagi kan. Dikesiniin lagi ke rumah sakitin lagi dengan permintaan pacarnya. Berarti almarhum nggak pulang ke rumah berapa hari, Pak? Almarhum itu Kamis sore itu ketemu sama saya. Bilangin kamu baik-baik, besok testingnya. Jumatnya saya tidak ganggu ya. Jumat sorenya sekitar jam segini saya telepon. Dek gimana testingnya? Gitu. Nggak ada respon. Oh, sempat ditelepon apa gimana? Di WA apa? Di WA nggak ada. Satunya saya nggak enak, perasaan juga seperti apa-apa. Kemudian udah. Pak, sebelum kejadian ini Pak, mungkin Bapak sebagai orang tua almarhum sempat ada firasat buruk Pak? Ada, Pak. Apa Pak? Begitu malam Jumat, saya itu mimpi, Pak. Terus terang, saya mimpi saya masuk ke ruangan, saya melakukan hal yang benar, tapi kok saya yang disalahin sama atasan. Itu mimpinya ngeri banget. Itu firasat saya, cuma itu. Ya Allah, apa ini salahnya? Saya nggak prinsip ke anak, karena begitu sorenya jam segini anak di rumah di belakang garasi sebelangin, kamu besok testing baik-baik. Pak, berarti terakhir Bapak berkomunikasi dengan almarhum Kamis sore. Itu melalui telepon apa? Bareng ngobrol. Di rumah Pak? Di rumah. Terakhir. Sebenarnya saya mau ngantar dia ke Bandung. Sampai saya jam 11 itu baru beres cuci mobil Pak SKS. Semir sepatu, saya ke rumah, ke dalam. Mah, mana sih? Katanya mau ke Bandung sama diantar sama Bapak. Oh, belum pulang. Terus ya ibunya bilang, dia bilangnya gini, mau sama temennya. Makanya saya nggak ada ini ya, sama temennya kalau anak muda saya kan bilangnya Pak. Pak, ini kan para pelaku saat ini sudah ditangani oleh kepolisian Pak. Kira-kira harapan dari keluarga seperti apa? Ya kalau saya sih, saya berharap penegak hukum. Nah, intinya setimbang. Karena ini maksudnya kan ke pembunuhan berencana ya, salah direncanakan kan seperti itu. Setimbang dengan pasal. Saya bukan orang hukum, yang penting pasal berapanya sebenarnya nanti itu. Ini seperti itu. Nah, maaf lah. Saya sebagai bapaknya, anak dari kecil ditimbang-timbang bisa seperti itu. Mereka kayak malaikat banget seperti itu. Disambut nyawa orang, menganiaya orang. Terus saya orang bela diri. Almarhum ini
memiliki cita-cita apa sih Pak? Sebenarnya di awal dia ingin masuk polisi, tapi karena dia mah di matanya nggak ini primarisnya. Jadi ke air matanya keluar. Saya bilangin kamu udah aja perawat aja segini. Bahkan ke neneknya, nenek ya kalau kerja mah di mana aja ya, yang penting lancar barokah gitu. Neneknya sampai nangis terus. Pak berarti ketiga pelaku ini nggak kenal Pak ya? Nggak pernah main datang ke rumah apa gimana? Enggak, saya tidak tahu. Tapi setelah saya ngobrol kejadian ini, yang tahu namanya Rijal, Hayam, Jawa, Jeput itu justru anak-anak mereka yang masih muda, masih kecil-kecil. Keluaran SMA gitu ya, usia 25 ke bawah. Oh itu mau benar gede katanya. Oh di seberang itu mau orang kepala hukum gitu kan. Pak, pasca kejadian Pak, mungkin ada pihak keluarga dari para pelaku mendatangi Bapak untuk mengajak berdamai Pak. Kalau itu sih sesudah sekitar berapa ya, udah lama sih. Pas mau maghrib ada pihak dari sini, Allah berapa dari 3 keluarga ini ke Mengajak berdamai Pak gimana Pak? saya bilangin, Anda mau apa ke sini? Mau silaturahmi. Saya bilangin dengan kondisi istri saya nangis di dada ini, saya sendirian di rumah sama adiknya gitu ya. Iya. Saya bilangin kalau silaturahmi saya terima. Kalau selain itu, sorry. Berarti kalau keluarga para pelaku ini mengajak berdamai mungkin Bapak tolak apa gimana Pak? Saya tolak mentah. Kenapa alasannya Pak? Intinya, kok sebisa itu main hakim sendiri? Maaf terus terang Pak. Saya dari muda, kalau ada ribut-ribut, bahkan sampai kemarin gitu. Ada keributan, saya kadang-kadang mengamankan pelaku, bahkan jarang melekai. Saya justru mengamankan. Anak saya jadi sama, ya Allah. Tapi di rumah sakit saya bilang, pas malam itu, ya Allah, saya gelap dengan kasus ini. Tolonglah kasih titik terang. Akhirnya besoknya ada terus terang. Alhamdulillah ya Allah. Ya, seperti itu. Ada kabar ini kita dapat, bla seperti itu. Pak, kalau almarhum itu anak keberapa sih? Anak pertama Pak. Anak pertama. Adiknya berapa Pak? 2 Pak. Dia alumni keperawatan dari sini, dari Akura. Keperawatan. Pak, punten yang terakhir Pak. Momen yang paling dikenang dengan almarhum apa Pak? Momen yang paling kenang kemarin, saya begitu dia ngetril bareng, karena saya kemarin tuh mau ngetril awal WR Bandung, kemudian helm saya tertinggal. Dia jadi motornya di servis dulu. Dia ngetril, akhirnya saya nggak ngawal orang, jadi ngawal anak saya di depan, pakai kameranya ada. Tapi dia berhenti, bapak saya capek, ada jalan pindah tanya. Momen paling dikenang karena dia, saya dulu anak motor juga, begitu di Santolo saya angkat-angkat di pantai, bapak tenang saya angkat. Yang terakhir terngiang di telinga saya, bapak punya kampas kopling bekas enggak yang Scorpio? Buat apa? Buat apa? Buat kampas kopling ninjanya yang bikin saya nangis. Dulu saya punya kendaraan, karena dulu saya bukan kendaraan, ngurus kendaraan di Akura kan. Iya. Dulu anak kecil suka ngambil uang di keropak gitu ya. Sampai kemarin itu terakhir, yang saya ini, adek, ambil uang, udah sama aja dan beliin rokok mungkin. Ya Allah, anak segede gitu ya. Sampai teringat gitu kan. Ya Allah, gitu. Masih terkenal. Banyak sekali kenangan pasti, karena saya dari kecil dia touring di aspal bareng, nyetir bareng seperti itu. Pak, turun Pak. Ya, sama-sama. Oke, benar, baru saja perbincangan kami bersama orang tua korban Kami mau wikana, penganiayaan yang dilakukan oleh Bandar Narkoba di Kabupaten Sumedang. Dan saat ini aparat kepolisian Resor Sumedang masih melakukan atau menggelar rekonstruksi di kediaman pelaku.